Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi dengan saya. Nah, untuk kali ini aku akan membagikan sedikit ilmu kepada kalian. Nah, untuk di masa daring ini pasti kalian kesulitan dalam memahami sebuah bab atau soal-soal lah yang diberikan Bapak Ibu guru. Soalnya kan belum dijelasin ya guys. Nah, untuk kali ini aku akan ngejelasin sedikit-sedikit kepada kalian. Materi kali ini tentang konsep pemodelan dan pemrograman berorientasi objek. Di sini ada dua macamnya guys, yaitu UML atau Unified Modeling Language dan SDLC atau Software Development Life Cycle. Nah, kita lanjut aja ya ke materi selanjutnya, yaitu sejarah UML. UML ini tumbuh pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. UML ini ditemukan oleh 3 serangkai yang disebut dengan The Three Amigos. Sampai era 90-an, puluhan metodologi pemodelan berangkas objek telah bermunculan di seluruh dunia. Di antaranya adalah metodologi Boch, metodologi Koch, metodologi DOS, metodologi OMT, metodologi Schler-Mellow, metodologi Whitbrook. Masa itu terkenal dengan masa perang metodologi Immediate One dalam pendesainan berorientasi objek. Masing-masing metodologi Ward membawa notasi sendiri-sendiri yang mengakibatkan timbul masalah baru apabila kita bekerja sama dengan grup perusahaan lain yang menggunakan metodologi yang berlainan. Nah, itu adalah sejarah UML yang pertama ya guys. Nah, sekarang ini kita akan membahas sejarah UML yang ketiga. Dimulai bulan Oktober 1994, Boch, Romba, dan Jacobsen yang telah merupakan 3 tokoh yang metodologinya banyak digunakan untuk mempelopori usaha penyatuan untuk metodologi pendesainan berorientasi objek. Pada tahun 1995 dirilis draft pertama dari UML, yaitu versi 0.8. Sejak tahun 1996, pengembangan tersebut dikoordinasikan oleh Object Management Group. Pada tahun 1997, UML versi 1.1 muncul dan saat ini versi terbaru adalah versi 1.5 yang dirilis Maret 2003 ya guys. Nah, untuk Boch, Rumbang, dan Fake Boch menyusun 3 buku disertai tentang UM 1999. Sejak saat itu, UML menjadi standar bahasa pemodelan untuk aplikasi berorientasi objek. Nah, itu adalah sejarah UML yang ketiga ya guys. Nah, jadi ada versi-versinya, yaitu diantaranya versi 0.8, versi 1.1, dan yang terakhir dan yang digunakan saat-saat ini itu versi 1.5. Untuk yang selanjutnya yaitu definisi UML. UML di sini sendiri adalah sebuah bahasa untuk menentukan visualisasi konstruksi dan mendokumentasikan artefak atau bagian dari informasi yang digunakan dalam suatu posisi pembuatan perangkat lunak. Nah, definisi ini ya guys, pengertiannya. Untuk selanjutnya yaitu tujuan model. Tujuan model ini ada 4 guys macamnya. Untuk yang pertama, membantu memvisualisasikan objek. Untuk yang kedua, memberikan gambaran struktur atau perilaku. Untuk yang ketiga, menyediakan template ketika membangun sebuah sistem. Untuk yang keempat, yaitu mendokumentasikan keputusan yang telah dibuat. Nah, itu adalah macam-macam tujuan model ya guys dalam konsep pemodelan dan pemrograman berorientasi objek ini.
Nah, kita lanjut aja ya guys ke materi selanjutnya, yaitu nah ini guys, ini yang paling penting buat kalian, yaitu ada 5 hal yang paling wajib diperhatikan. Jadi tolong ya guys, ini diperhatikan dengan benar-benar, dengan benar-benar gitu ya guys. Nah, diantaranya ini yaitu setiap model menampilkan tingkat abstraksi yang berbeda. Semakin baik sebuah model, semakin baik gambaran yang diberikan atas objek yang diwakili. Nah, untuk model yang dipilih akan mempengaruhi bentuk solusi yang akan dihasilkan. Nah, gitu ya guys. Terus, terkadang sebuah model tidak cukup menggunakan penggambaran objek yang diwakili. Tidak ada model tunggal yang memadai, diperlukan satu set model untuk menyelesaikan sistem non-trivial. Jadi gitu ya guys, 5 hal penting yang harus kalian perhatikan dalam konsep pemodelan dan pemrograman berorientasi objek ini. Nah, untuk selanjutnya guys, kita ke tujuan pemodelan perangkat lunak. Ini sekiranya ada 7 ya guys macamnya. Untuk yang pertama, membantu sebuah tim yang terlibat dalam memahami sistem yang sedang dibuat. Itu. Untuk yang kedua, meningkatkan produktivitas tim pengembang dikarenakan pemahaman akan sistem yang lebih baik. Untuk yang ketiga, mengurangi defect yang muncul. Untuk yang keempat, sebagai alat komunikasi antara tim pengembang dan pengguna. Nah, untuk tujuan ini juga dapat juga dijadikan sebagai alat untuk komunikasi ya guys, antara tim pengembang dan pengguna ini sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya, sebagai acuan ketika melakukan pengujian sistem, sebagai alat untuk mendokumentasikan kebutuhan sistem, membantu tim pengembang ketika harus melakukan dekomposisi dan modularisasi sistem. Dan untuk yang terakhir ini ya guys, yaitu sebagai acuan ketika akan melakukan pengembangan sistem. Nah, itu adalah macam-macam tujuan pemodelan perangkat lunak. Oke guys. Tuh yang materi sekarang adalah struktur diagram. Itu ada beberapa macamnya juga guys, seperti tujuan pemodelan perangkat lunak di atas, yaitu kelas diagram, komponen diagram, development diagram, object diagram, page cake diagram, composite struktur diagram, dan profil diagram. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu diagram behavior. Diagram behavior ini ada beberapa macamnya, diantaranya yaitu use case diagram, activity diagram, stage mochis diagram, sequence diagram, communication diagram, interaction overview diagram, dan yang terakhir yaitu timing diagram. Nah, jadi untuk diagram behavior ini ada beberapa macamnya ya guys. Oke, kalian harus sedikit-sedikit memahami sendiri. Ini enggak saya jelaskan satu persatu, tapi ini saya rangkum yang penting-penting aja ya guys. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu metode SDLC. Ada waterfall, ugly, red, interaktif, globes, dan spiral. Nah, untuk materi yang terakhir kita yaitu tentang metode waterfall, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan. Itu yang kedua, desain. Lalu yang ketiga, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Nah, oke guys, kita udah sampai di ujung materi kita hari ini. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya guys. Nah, biasanya sih di masa daring ini tuh susah sekali. Khususnya aku sendiri guys. Aku sendiri tuh juga kadang kesusahan dalam pemahaman atau mencerna sebuah teks atau materi yang diberikan oleh Bapak Guru kita. Jadi sedikit-sedikit kita pasti akan melihat Google
atau browsing ya guys ya, biasanya kalian kan gitu. Nah, jadi kalian bisa nonton videoku ini ya, walaupun sedikit gugup sih guys ya. Jadi aku mohon maaf kalau pembuatan videoku ini kurang bagus atau kurang layak untuk kalian tonton. Nah, jadi sekian dulu ya guys videoku kali ini. Semoga bisa membantu kalian dalam pembelajaran daring di rumah masing-masing ini ya guys. Nah, oke. Semangat guys buat kalian, semangat terus. Semoga sukses ke depannya. Jangan pantang menyerah ya guys. Oke.